Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trivena Ekawati, NIM 185231033. Kali ini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Good Governance untuk mereview jurnal ilmiah bereputasi internasional. Profil dari jurnal yang saya review, yang pertama nama penulis yaitu Rosnia Masruki Mustafa Mohard Hanifah dan Bablu Kumardar dengan judul Sharia Government Practice of Malaysian Islamic Bank in the Likes of Sharia Compliance dengan penerbit Asian Journal of Accounting and Governance, tahun terbit 2020, ISSN 21803838. Bank syariah didirikan tidak hanya memiliki tujuan sosial dan ekonomi, namun didirikan untuk tujuan mempromosikan nilai-nilai Islam sekaligus melindungi kebutuhan masyarakat Muslim secara luas. Sehingga dalam operasionalnya, bank syariah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kepatuhan syariah, seperti itu. Hal ini dimaksud agar umat Muslim tertarik menjadi nasabah bank syariah. Untuk kajian pustaka dalam penelitian ini, yaitu menurut Grace, Dewan Pengawas Syariah yang efektif harus menggambarkan kompetensi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam memantau manajer. Namun, kerangka hukum dengan pedoman dan penegakan sangat penting untuk memastikan implementasinya atau prakteknya. Menurut BNM atau Bank Negara Malaysia, karena studi kasus pada jurnal ini yaitu Malaysia telah mengembangkan pedoman tertentu untuk lembaga keuangan seperti SGF atau Sharia Government Framework untuk meningkatkan konsistensi dan kredibilitas lembaga keuangan Islam terhadap akuntansi syariah. Menurut BNM, tata kelola syariah dan tata kelola konvensional itu berbeda. Tata kelola syariah merupakan bagian integral dari stabilisasi sistem keuangan. Institut yang memiliki tata kelola syariah yang sehat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tujuan, manajemen, dan operasional bisnis lembaga keuangan Islam, khususnya pada bank. Dalam penelitian ini, berdasarkan exposure draft of Sharia Governance 2017, 5 dimensi pengungkapan syariah diidentifikasi untuk menjelaskan praktik tata kelola syariah terkhusus bank syariah. Yang pertama, komite syariah, yang kedua, syariah manajemen risiko, yang ketiga, kajian syariah, dan keempat, audit syariah, yang kelima, transparansi dan pengungkapan. Untuk selanjutnya yaitu dimensi pengungkapan syariah. Yang pertama yaitu komite syariah. Komite syariah merupakan seperti di Indonesia itu seperti DPS yang bertugas untuk mengawasi operasional secara keseluruhan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, DPS ini juga memberikan jaminan kepada pihak pemangku kepentingan bahwa operasional bank syariah konsisten dengan aturan syariah. Yang kedua, ada manajemen risiko syariah. Setiap bank pasti memiliki risiko. Nah, bagian dari risiko operasional, mengingat bank syariah dapat menanggung risiko kerugian finansial sebagai akibat aktivitas yang tidak patuh. Fungsi risiko syariah ini meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang ketiga, terdapat tinjauan syariah atau ulasan syariah. Nah, ini fungsinya direkomendasikan sebagai mekanisme praktik tata kelola yang tepat dalam pemantau aktivitas bank syariah. Yang keempat, ada audit syariah. Audit syariah ini melakukan penilaian independen yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kepatuhan dan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian syariah. Audit ini juga ada tingkatan, yaitu audit dalam laporan keuangan, audit tentang struktur organisasi, dan yang ketiga audit tentang kecukupan tata kelola syariah. Kemudian yang kelima yaitu pengungkapan penuh dan transparansi. Nah, pengungkapan penuh dalam laporan perusahaan Islam dan menunjukkan akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan.
Dan transparansi ini sangat penting juga guna mencegah terjadinya penipuan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam dimensi atau indeks pengungkapan tata kelola syariah, Komite Syariah ini terpecah menjadi 8 item, seperti anggota Komite Syariah itu harus memiliki kualifikasi yang relevan dengan syariah, harus memiliki pengetahuan mendalam tentang syariah, kemudian rapat dijadwalkan atau diadakan 6 kali setahun dalam 75% dari persyaratan kehadiran rapat. Kemudian untuk ulasan syariah atau kajian syariah ini terbagi menjadi 4, seperti merencanakan, mendokumentasikan, melaporkan, dan memperbaiki setiap kasus kepatuhan. Kemudian untuk audit syariah ini terpecah menjadi 4 item, yaitu melakukan audit atas laporan keuangan, audit atas auditor internal, melakukan audit atas kepatuhan terhadap struktur organisasi, dan yang terakhir meninjau kecukupan proses tata kelola syariah. Kemudian yang keempat yaitu resiko syariah. Ini terbagi atau terpecah menjadi 4, yaitu dilaksanakan oleh petugas resiko dengan kualifikasi atau pengalaman yang relevan, memfasilitasi proses pengidentifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan, merumuskan dan merekomendasikan kebijakan, serta mengembangkan dan menerapkan proses untuk kesadaran resiko ketidakpatuhan syariah. Kemudian untuk transparansi dan pengungkapan ini terbagi menjadi 8 item, yaitu pengungkapan laporan keuangan, pengungkapan laporan audit, keterlibatan, dan lain sebagainya. Sehingga semua itu dari kelima item terpecah semuanya menjadi 28 item. Untuk selanjutnya yaitu metodologi. Dalam jurnal ini atau penelitian ini melibatkan 10 bank syariah lokal dan 6 bank syariah asing di Malaysia untuk periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2012 sampai 2018. Laporan tahunan diperoleh dari situs web masing-masing bank. Penelitian ini diukur menggunakan analisis konten untuk menghasilkan skor pengungkapan syariah. Daftar pengungkapan 28 item yang telah dijelaskan di depan dikembangkan dengan referensi dari peraturan terkait seperti Pedoman Pelaporan Keuangan bagi Bank Umum Syariah Berizin atau GP8I 2005, Islamic Financial Service ACT atau IFSA 2013, dan Sharia Governance Framework atau SGF. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dalam hasil data yang telah diolah, Komite Syariah adalah item yang paling banyak diungkapkan dalam laporan tahunan. Studi ini menjelaskan bahwa bank syariah di Malaysia sangat bergantung pada keahlian anggota Komite Syariah mereka dalam kaitannya dengan masalah tata kelola syariah, konsisten dengan temuan yang ditemukan oleh Graza. Namun, terdapat 5 dimensi lainnya yang kurang dilaporkan, yang dapat berkontribusi pada masalah akuntabilitas syariah. Analisis ini diperluas tadi secara keseluruhan antara bank lokal syariah dan bank asing syariah. Sekarang diperluas untuk membedakan praktik tata kelola syariah antara bank syariah lokal dan bank syariah asing di Malaysia. Bank syariah di Malaysia cenderung tidak mengungkapkan item tata kelola syariah dalam laporan tahunan mereka. Secara keseluruhan, gap item pengungkapan tata kelola syariah untuk bank lokal dan asing adalah 34,5%. Hal ini mungkin karena kurangnya kompetensi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi tata kelola syariah. Di sini dijelaskan bahwa Komite Syariah antara bank lokal dan bank asing memiliki perbedaan 35,43, sedangkan pada ulasan syariah atau kajian syariah 37,75 dan audit syariah 35,33, resiko syariah yaitu 38,58 dan transparansi dan pengungkapan yaitu 25,31. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam jurnal ini menemukan bahwa item yang paling dominan yaitu Komite Syariah.
Item tata kelola syariah yang paling banyak diungkapkan dibandingkan dengan 3 fungsi kontrol syariah seperti review syariah atau kajian syariah, manajemen risiko syariah, dan audit syariah, dan transparansi dan pengungkapan. Hal ini menjelaskan bahwa bank syariah sangat bergantung pada keahlian komite syariah mereka dalam masalah tata kelola syariah. Bank syariah di Malaysia menunjukkan kurangnya pengungkapan pada fungsi kontrol syariah dan transparansi yang menghambat efektivitas SSB Bank Syariah di Malaysia. Bank Negara Malaysia sebagai regulator bank syariah di Malaysia harus menginstruksikan bahwa untuk melaporkan dan pengungkapan lebih banyak item transparansi syariah. Lebih banyak pengungkapan akan menarik lebih banyak investor muslim. Berdasarkan temuan, pembuatan kebijakan juga dapat menyusun dan mengeluarkan pedoman bagi bank syariah untuk meningkatkan tata kelola bank syariah. Untuk selanjutnya yaitu kontekstual bank syariah di Indonesia. Jika dibandingkan atau dikontekstualkan dengan kondisi bank syariah di Indonesia, Bank Syariah Indonesia juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasional bank syariah secara keseluruhan agar tetap konsisten berprinsip sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, bank syariah di Indonesia dalam prakteknya juga belum melaksanakan secara penuh terkait dengan Islamic Corporate Governance dalam produk serta layanan operasionalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi bank syariah di Malaysia dan kondisi bank syariah di Indonesia memiliki kondisi terkait Islamic Corporate Governance itu hampir sama. Untuk penilaian dari jurnal ini yaitu kelebihannya struktur jurnal jelas. Kemudian jurnal ini dilengkapi dengan literatur dan penelitian terdahulu secara lengkap. Namun kelemahannya tidak dijelaskan secara rinci atau secara jelas nama-nama bank lokal syariah dan bank syariah asing yang ada di Malaysia yang dijadikan sebagai objek penelitian. Kemudian kelemahannya pada metodologi itu kurang jelas untuk penjelasannya. Demikian hasil review jurnal internasional saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.